Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin dengan NIM B1B1231130 yang akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis pada PT Semen Tonasa. Kita masuk di latar belakang. PT Semen Tonasa merupakan salah satu produsen semen terbesar di kawasan Indonesia Timur, berlokasi di Kabupaten Pangkajena dan Kepulauan Pangkep. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan semen nasional, khususnya untuk wilayah Sulawesi, Indonesia Timur, dan pasar tertentu di luar negeri, dengan dukungan fasilitas pabrik yang terintegrasi pelabuhan sendiri, serta jaringan distribusi yang luas. Perusahaan memiliki potensi besar untuk terus berkembang di tengah persaingan industri semen yang semakin kompetitif. Masuk tujuan studi kelayakan. Pertama, menganalisis potensi pasar semen dan memetakan segmentasi pelanggan Semen Tonasa, menilai aspek teknis produksi termasuk teknologi kapasitas dan efisiensi proses. Ketiga, mengetahui kelayakan non-finansial terakhir SDM, legalitas dan manajemen operasional. Keempat, menghitung kelayakan finansial melalui proyeksi pendapatan laba arus kas serta indikator NPV, IRR, PI, dan payback period. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan bisnis Semen Tonasa berdasarkan hasil analisis. Masuk metode pengumpulan data. Saya di sini menggunakan data sekunder, di mana laporan tahunan PT Semen Tonasa 2024, publikasi resmi perusahaan melalui website dan dokumen internal, data industri semen dari lembaga pemerintah, asosiasi industri, dan kajian akademik, dan terakhir literatur terkait studi kelayakan bisnis dan manajemen industri manufaktur. Masuk di gambaran umum perusahaan. Profil singkat PT Semen Tonasa. PT Semen Tonasa merupakan salah satu produsen semen terbesar di kawasan Indonesia Timur dan beroperasi di bawah naungan Holding Industri Semen Nasional. Semen Tonasa telah beroperasi selama beberapa dekade dan berperan penting dalam memahami kepatuhan bahan baku konstruksi di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Visi dan misi perusahaan. Visinya menjadi perusahaan persemenan terbuka di Indonesia yang efisien dan berwawasan lingkungan. Misi meningkatkan nilai perusahaan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, memproduksi semen ramah lingkungan yang berorientasikan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir membangunkan lingkungan kerja yang aman dan profesional. Kita masuk di aspek pasar dan pemasaran. Analisis produk utama PT Semen Tonasa berupa semen Portland, semen Portland Composite dan Ultra Pro, Sprint Pro, Is Pro, Power Pro, Dupro plus LH, Dupro plus SBC yang disesuaikan dengan kebutuhan konstruksi sipil maupun proyek infrastruktur. Kemudian analisis permintaan. Permintaan semen nasional dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur pemerintah, pertumbuhan sektor properti, aktivitas konstruksi swasta, dan perkembangan ekonomi daerah. Kemudian analisis penawaran. Penawaran semen di pasar nasional berada dalam kondisi berlebihan pasokan. Kapasitas produksi nasional melampaui kebutuhan sehingga produsen harus bersaing ketat dalam hal harga dan distribusi. Kemudian analisis persaingan. Ada kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung. Kemudian segmentasi pasar. Semen Tonasa memfokuskan penjualan pada segmen berikut: retail, pasar konstruksi rumah tangga, toko bangunan, dan perdagangan semen, proyek infrastruktur, dan proyek komersial. Kemudian di targeting dan positioning, PT Tonasa menargetkan pasar Semen Tonasa berfokus kuat di kawasan timur Indonesia sebagai pemimpin pasar, sambil terus memperluas jangkauan ke pasar domestik nasional dan pasar ekspor seperti Australia, Timor Leste, Filipina, dan Tiongkok. Di positioningnya ini, Semen Tonasa di pasar Indonesia adalah market leader yang menguasai pangsa pasar signifikan di Indonesia Timur. Masuk peluang pasar. Berdasarkan kondisi pasar, peluang mengembangkan bisnis Semen Tonasa berasal dari pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur terus berjalan, kemudian pertumbuhan kawasan industri dan pelabuhan yang membutuhkan material konstruksi, dan yang terakhir proyeksi strategis nasional yang berlokasi di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian strategi pemasaran, ada strategi produk, strategi harga, strategi produksi, dan strategi promosi. Masuk aspek teknis dan produksi. Pertama, desain karakteristik produk.
seperti saya jelaskan, semen komposit Portland yaitu CNI 7064 2014, semen Portland biasa tipe 1 SNI 2049 2015, semen Pozzola Portland SNI 0302 2014, DU Pro plus LH SNI 0302 2014 IPU, Sprint Pro SNI 2049 sampai 2015, Easy Pro SNI 7064 2014, PW Pro SNI 8912 2020. Kemudian di proses produksi semen ada penambangan atau mining batu kapur dan tanah liat, kemudian penghancuran crushing atau bahan baku menjadi ukuran kecil, raw mill, preheater, clean, dan cooler untuk memproses klinker, kemudian finish mill untuk menggiling klinker menjadi semen, kemudian packing menggunakan sistem otomatis dan manual. Kemudian masuk peralatan dan teknologi. Pertama ada rotary clean berkapasitas tinggi, vertical roller mill untuk efisiensi energi, kemudian CV silo, raw mill, preheater, clinker cooler, clinker stroger, finish mill, laboratorium pengujian kualitas berbasis digital, dan terakhir sistem kontrol terintegrasi. Kemudian kapasitas produksi. PT Semen Tunasa memproduksi dan menjual semen di dalam negeri dan mancanegara sejak tahun 1968. Perseroan memiliki 4 unit pabrik, yaitu pabrik Tunasa 2, 3, 4, dan 5. Dengan total kapasitas terpasang untuk produksi klinker sebesar 5.980.000 ton per tahun dan produksi semen sebesar 7.420.000 ton per tahun. Kapasitas terpasang untuk pabrik Tunasa 2 sebesar 675.000 ton per tahun, pabrik Tunasa 3 sebesar 675.000 ton per tahun, pabrik Tunasa 4 sebesar 2.700.000 ton per tahun, serta pabrik Tunasa 5 sebesar 3.700.000 ton per tahun. Kemudian masuk di layout dan tata letak, bisa lihat di gambar. Ada limestone crushing, clay storage, limestone storage, raw material storage, iron silica storage, raw mill, electrostatic precipitator, cold mill, blending silo, suspension preheater, rotary clean, clinker cooler, clinker strokes, dan central control room. Kemudian masuk kebutuhan bahan baku. PT Semen Tunasa menggunakan 3 kelompok bahan dalam proses produksi, yaitu bahan utama, batu kapur, dan clay. Kemudian bahan korektif, pasir silika, pasir besi, dan terakhir bahan pendukung seperti trash, fly ash, limestone, aditif, dan gypsum digunakan untuk meningkatkan kualitas dan karakteristik semen. Kemudian masuk penentuan lokasi. Lokasi pabrik di Desa Biringere, Pangkep dipilih karena dekat dengan sumber bahan baku, terutama batu kapur. Strategis sebagai pusat distribusi Indonesia Timur, dekat pasar konstruksi yang berkembang, didukung akses transportasi energi dan utilitas. Masuk skala produksi. PT Semen Tunasa memiliki 4 pabrik Tunasa 2-5 dengan kapasitas klinker 5,98 juta ton per tahun. Itu semen 7,42 juta ton per tahun, seluruhnya menggunakan proses kering. Kemudian penentuan lokasi. PT Semen Tunasa menerapkan teknologi modern dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing seperti industri 4.0, efisiensi energi, DCS, dan maintenance modern. Baik, kita masuk aspek sumber daya manusia. Pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi PT Semen Tunasa menggunakan bentuk garis dan staf. Posisi tertinggi adalah pemegang saham pemerintah, kemudian dewan komisaris, dan di bawahnya direksi sebagai pelaksana operasional. Kemudian jumlah dan kebutuhan tenaga kerja. Jumlah karyawan tidak dipublikasikan secara rinci, namun perusahaan secara rutin melakukan rekrutmen sesuai kebutuhan. Tenaga kerja tersebar pada bidang operasional pabrik, teknik dan pemeliharaan, administrasi dan keuangan, sumber daya manusia, keamanan industri, fungsi pendukung lainnya, dan terakhir kebutuhan tenaga kerja disesuaikan dengan kapasitas produksi dan efisiensi operasional.
Kemudian masuk analisis jabatan. Ada komisaris utama mengawasi kebijakan dan memastikan tata kelola yang baik. Komisaris mengawasi kinerja direksi secara objektif. Direktur utama memimpin perusahaan dan seluruh kegiatan bisnis. Direktur operasional mengelola produksi, pemeliharaan dan distribusi. Direktur keuangan mengatur manajemen keuangan. Dan direktur pemasaran mengelola penjualan dan sering pemasaran. Dan terakhir, direktur SDM dan umum mengelola sumber daya manusia dan layanan umum. Kemudian deskripsi pekerjaan atau job description. Ruang lingkup pekerjaan di Semen Tonasa meliputi operasional di produksi semen dan pengemasan, pemeliharaan mesin dan peralatan, quality control dan asuransi, logistik dan distribusi, administrasi legal, audit keuangan, K3 dan pengelolaan lingkungan. Dan masuk job specification. Spesifikasi jabatan tergantung posisi yang dibuka mencakup pendidikan minimal, pengalaman kerja dan sertifikasi, kompetensi teknis dan soft skill, kemampuan bekerja di industri berat, kepatuhan pada standar K3, perusahaan mengutamakan kompetensi teknis sesuai kebutuhan industri semen modern. Kemudian sistem rekrutmen. Rekrutmen dilakukan melalui saluran resmi perusahaan tanpa biaya berbasis seleksi kompetensi dan merit system, tes psikologis dan teknis, kepatuhan regulasi ketenaga kerjaan, perusahaan mencari kandidat yang berintegrasi dan mampu mendukung operasi pabrik. Kemudian masuk latihan pengembangan SDM. PT Semen Tonasa melakukan program pelatihan meliputi pelatihan teknis operasional, pelatihan K3, soft skill kepemimpinan, etika, komunikasi, dan pengembangan kompetensi digital sesuai transformasi industri. Masuk sistem penggajian dan kompensasi. Remunerasi disusun dengan prinsip keadilan dan daya saing pasar. Kompensasi mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus kinerja, fasilitas kerja, BPJS, atau asuransi. Baik, kita masuk di penilaian kinerja. Penilaian dilakukan berdasarkan target kerja, kualitas hasil, disiplin, dan K3. Nah, kontribusi operasional hasil penilaian digunakan untuk bonus, promosi, dan rotasi, pengembangan karir, kemudian terakhir perencanaan suksesi. Kemudian masuk aspek hukum dan legalitas. Pertama, bentuk badan usaha. PT Semen Tonasa adalah perseroan terbatas yang beroperasi sesuai Undang-Undang PT Nomor 4/2007 dan regulasi pemerintah. Status perseroan terbatas memberikan kewenangan untuk mengelola modal, memproduksi serta melakukan kegiatan ekspor impor secara legal. Kemudian legalitas pendirian. Perusahaan memiliki akta pendirian, nama perusahaan, modal, dan kegiatan usaha. Kemudian pengesahan badan hukum dari Kemenkumham. Kemudian nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha diperoleh melalui OSS dan berfungsi sebagai identitas resmi perusahaan, TDP, dasar menjalankan kegiatan industri, API jika melakukan impor. Baik, kita masuk legalitas lingkungan. Legalitas lingkungan meliputi AMDAL untuk pengendalian dampak lingkungan, izin lingkungan, limbah cair, limbah B3, emisi, RKL atau RPL, reklamasi tambang untuk pemulihan area bekas tambang. Kemudian legalitas tambang sebagai penambang limestone dan clay. Perusahaan memiliki IOP eksplorasi, IOP operasi produksi, rencana reklamasi, dan dokumen pasca tambang. Kemudian sertifikasi mutu dan standarisasi. Produk perusahaan telah memenuhi SNI 2049, ISO 9001, ISO 14001, SMK 3, keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, masuk legalitas merek. Merek Semen Tonasa terdaftar dan dilindungi oleh DJKI, mencakup nama, logo, dan identitas produk untuk mencegah pemalsuan. Kemudian legalitas pajak. Perusahaan memiliki NPWP, PKP, kewajiban pajak bulanan dan tahunan sesuai aturan DJP. Kemudian legalitas pelabuhan dan distribusi. Karena memiliki pelabuhan sendiri, perusahaan memiliki izin operasional pelabuhan, izin bongkar muat, sertifikasi keselamatan pelabuhan, izin pengoperasian konveri dan terminal semen. Baik, masuk aspek keuangan. Laporan laba rugi.
Pendapatan 2024 mencapai 5,54 ribu triliun, mencerminkan volume penjualan besar namun sedikit menurun. Beban pokok 4,52 triliun menuju laba kotor 1,2 triliun dengan GPM 18%. Margin turun karena kenaikan biaya energi dan bahan baku. Beban operasional stabil menghasilkan laba bersih 510,96 miliar rupiah. Kemudian profitabilitas tetap sehat meski margin tertekan. Beban pajak 153,1 miliar rupiah berasal dari pajak kini dan tangguhan. Kemudian masuk neraca keuangan, ada aset lancar, kas turun signifikan dari 175,9 rupiah menuju 6,3 miliar rupiah. Kemudian piutang besar dari 1,63 triliun, persediaan ini meningkat. Kemudian di aset tetap 5,7 triliun mencerminkan industri padat modal. Kemudian liabilitas total 2,81 triliun rupiah dengan struktur utang rendah dan ekuitas tinggi 5,98 triliun memberikan posisi keuangan yang kuat. Kemudian arus kas operasi hanya 45,4 miliar karena tekanan piutang dan persediaan. Kemudian investasi, pengeluaran capex 135 miliar untuk pemeliharaan atau upgrade. Kemudian pendanaan, arus keluar 17,8 miliar rupiah termasuk pembayaran sewa dan dividen kecil. Dan terakhir kas akhir menurun menjadi 68,3 miliar rupiah. Kemudian masuk di risiko keuntungan utama. Di GPM 18%, operation margin 12% dan net margin sama dengan 9%. EBITDA margin 17% atau 960 miliar. ROE 9%, ROA 6%, turun menjadi retro moderat. Likuiditas baik, current ratio 1,4 kali. Kemudian leverage sehat, debt to equity 47%. Kemudian debt to EBITDA cukup tinggi sehingga butuh pengelolaan utang hati-hati. Kemudian resiko keuangan, resiko piutang besar terutama dari pihak berelasi. Kemudian risiko biaya energi meningkatkan sehingga meningkatkan margin. Dan terakhir likuiditas menurun akibat kas turun tajam. Kemudian dividen dan investasi, capex 135 miliar rupiah menunjukkan fokus pada peremajaan aset dan efisiensi. Kemudian dividen 2024 kecil, lebih konservatif. Baik, kita masuk di kesimpulan dan rekomendasi kelayakan. Nah, kesimpulannya dari semua apa yang saya sampaikan ini bahwa secara keseluruhan PT Semen Tunasa dinilai layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Semua aspek pasar, produksi, SDM, legalitas, dan keuangan menunjukkan kondisi kuat dan perspektif. Kemudian rekomendasi kelayakan, penguatan pasar dan distribusi, diversifikasi produk dan inovasi, efisiensi energi dan operasional, penguatan SDM dan tata kelola, strategi lingkungan dan keberlanjutan. Itulah presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.